Oke, kita lanjutkan hari ini. Kita belajar tentang membandingkan dua pecahan ya. Ini melanjutkan pelajaran kemarin. Kita membandingkan antara dua pecahan. Nah, contoh, tentukan hubungan antara pasangan pecahan berikut. Yang pertama yang ini. Nomor 1, kita membandingkan pecahan ini. Di antara pecahan ini, apakah 3/4 ini lebih besar dari 2/4 atau sama? Jadi, langkahnya yang mudah kita lakukan yaitu melakukan perkalian silang antara 3 ya. Perkalian silang itu seperti ini. 3/4 dengan 2/4. Kalau seandainya di bawahnya sudah sama, itu yang kita perhatikan adalah cukup angka di atasnya saja. Jadi berarti antara angka 3 dan 2 ini menyatakan bahwa angka 3 ini lebih besar daripada angka 2. Jadi tanda di sini adalah besar seperti ini. Kemudian kalau yang nomor 2, nah yang nomor 2 ini itu tandanya berbeda ya. Di sini angka 9 dan di sini angka 12. Jadi cara paling mudah tadi sudah disebut bahwa melakukan dengan kali silang. Yang ini pun jika kita lakukan dengan kali silang itu akan tetap besar yang sini. Ya, namun karena dia sudah sama, jadi kita abaikan saja yang di bawahnya ini. Jadi yang kita lakukan, kita perhatikan adalah angka di atasnya saja ya, seperti ini. Berarti tanda ini adalah 3/4 itu besar dari 2/8. Nah, kemudian seandainya seperti ini yang berbeda, nah kita tulis aja ulang lagi. 5 ya, 5/9 ini 7/12. Nah, gimana cara menentukannya? Kita kali silang aja biar cepat. Nah, ini. Dan 5 dikali 12 itu berapa hasilnya? Kita coba cari 5 kali 12. Itu 960 ya. Kita coba cari. Nah, ini perkalian yang pernah dipelajari, diajari oleh DSD. 5 dikali 6 itu 10. Ya, kita simpan 1. Kemudian 5 dikali 1, 5 ditambah 1, 6. Berarti dia 60. Makanya kita tulis aja di sini. Karena yang 5 dikali berarti kita anggap bagian sebelah sini. Untuk yang sebelah sini nanti ya, yang sebelah sini lagi 7 dikali 9. 7 dikali 9 berapa? 7 kali 9 itu adalah 63. Jadi tanda yang cocok untuk di sini kecilkah atau besar? Mana besar 60 dengan 63? Ternyata 63 lebih besar daripada 60. Jadi di sini adalah 60 kecil dari 63. Jadi 5/9 ini kecil dibandingkan dengan 7/12. Nah, kemudian berikutnya lagi. Nah, bagaimana seandainya nomor 3 ini dia pecahan-pecahan campuran? Ini kita perhatikan saja bentuknya, ya. Dari sini sudah bisa kita tentukan. Di sini ada angka 2/3 dan di sini ada 3/4. Nah, karena di sini beda, ya, langkah cepatnya kita perhatikan angka satuannya. Di sini ada 2. Di sini ada angka? Tidak ada angka sama sekali, berarti 0. Berarti ini sudah jelas bahwa 2/3 ini besar. Nah, karena ini ada 2, di sini nggak ada angka, berarti tidak usah kita lakukan operasi seperti ini, tapi kita langsung aja perhatikan angka yang ini. Angka yang di depan ini. Ini nggak ada angka, berarti di sini ada 0 ya, nggak ada angka. Maka kita perhatikan depannya saja, berarti ini 2/3 ini besar daripada 3/4. Nah, berikutnya lagi. Nah, kemudian bagaimana dengan bentuk seperti ini? Ya, di sini adalah bentuknya pecahan biasa sedangkan ini desimal. Gimana caranya? Caranya kita rubah saja dia ini menjadi pecahan desimal. Gimana caranya? Kita tulis aja ulang ya. Kita rubah. Nah, 2/5 dengan 0,24. Kita rubah yang ini menjadi pecahan desimal. Gimana caranya? Kita tulis 2/5. Nah, gini caranya. 2/5 ini sama dengan berapa? Nah, itu artinya jadi seperti ini ya. 2/5 itu 2 dibagi 5. Itu maksudnya ya. 2/5, 2 dibagi 5. 2 dibagi 5 ya. Nah, ini sama dengan 2 bisa dibagi 5 nggak? Misalkan 2 permen dibagi untuk 5 orang. Tentu nggak bisa kan? Berarti 0. Karena dia tidak bisa berarti 0. Agar dia bisa gimana? Di sini dikasih 0.
di sini kasih koma. Jadi 20 dibagi 5 berapa? 4. Ya, 4 dikali 5 20. Jadi jawabannya 20 pas. Jadi jawaban untuk yang 2/5 itu adalah 0,4. Nah, sekarang kita bandingkan. Di sini dua angka belakang koma, ya. Di sini dua angka belakang koma 0,24, namun ini 0,4. Mana besar 0,4 dengan 0,24? Ayo. Besar 0,24. Salah, ya. Jadi kalau seandainya ini kita baca 0,24, di sini pun harus dua angka belakang koma. Tapi gimana caranya? Di sini tidak ada angka, ada sebenarnya tapi 0. Nah, kita kasih aja 0, berarti 0,40. Jadi udah kelihatan mana besar antara angka ini dengan ini ya. Ini sama dengan 0,4. Jadi 0,40 jadinya, karena kita memandang angka sini dua angka belakang koma. Nah, dua angka belakang koma kita perhatikan di sini pun harus dua angka belakang koma. Kalau tidak ada angka kita tambah aja 0 Jadi kelihatan bahwa 2/5 ini ternyata lebih besar dibandingkan dengan 0,24. Nah, kemudian berikutnya lagi. Nah, kalau bentuk seperti ini, ya, bentuk seperti ini, 1, sama-sama pecahan desimal. Nah, dengan 1,15, mana besarnya? Nah, ingat tadi sama prinsipnya. Kalau di depannya sudah sama, nah, berarti mereka hampir sama. Belum bisa kita tentukan mana besar, mana kecil. Berikutnya lagi di sini angka 5, di sini angka 1, ya. Nah, di sini dua angka belakang koma, di sini satu angka. Kita bandingkan ini dulu. 5 dengan 1 mana besar? Besar ini ya, 1,5. Nah, agar tidak ragu, ya udah kita pandang dua angka belakang koma semuanya. Di sini ada 5, di sini kita kasih 0. Nah, berarti 1,50 dengan 1,15 mana besar? Kalau depannya ini ada 1, ini ada 1, ini 50, ini 15, mana besar? Besar yang ini kan? Nah, berarti tandanya tanda besar. Berarti 1,5 itu lebih besar dibandingkan dengan 1,15 gitu ya. Nah, berikutnya lagi. Nah, nomor 6 kita perhatikan dari angka depannya 2,35 ya, dan 3,21. Langkah pertama kita perhatikan depannya saja. Nah, depannya saja sudah berbeda. Mana besar angka 2 dengan 3? Besar angka 3 kan? Berarti angka 2 ini, jadi memperhatikannya satu-satu ya. Perhatikan depannya dulu. Kalau udah ada perbedaan, udah jelas, ya udah. 2 dan 3 ini besar angka 3, berarti sini adalah 2,35, itu kecil dibandingkan dengan 3,21. Nah, berikutnya lagi. Kita disuruh mengurutkan pecahan ini. Urutkan dari kecil ke yang besar. Nah, kalau mengurutkan pecahan dari kecil yang terbesar, langkah yang paling mudah itu kita rubah pecahan ini menjadi pecahan desimal. Nah, pecahan desimal bisa kita rubah ya. Yang pertama ini kita jadikan dulu 1/6 ini menjadi berapa dalam desimal. Nah, caranya kita rubah dulu itu 1/6. Nah, 1/6 ini artinya 1 dibagi 6. Nah, 1 bagi 6 tidak bisa kan? 0. Agar dia bisa gimana? Sini kasih 0, di sini kasih koma, jadi 10. 10 bagi 6 1. 1 kali 6, 6. Nah, kemudian 10 dibuang 6, itu sisanya 4. 4 tidak bisa dibagi langsung aja kasih 0. 40. 40 dibagi 6 berapa? Kalau ambil 7, 7 dikali 6, 7 kali 6, 42. Berlebih ya, jadi ambil 6. 6 saja. 6 kali 6, 36. Nah, sisa 4 lagi ya. 40 dikurang 36, sisa 4 lagi, dan seterusnya. Berarti untuk 1,6. Nah, kita bentar dulu ya. Sebentar dulu, kita hapus dulu itu. Jadi 1/6 ini sama dengan 0,16. Nah, berikutnya lagi ada yang namanya 2/3. 2/3. Nah, berapa dia?
2/3 artinya 2 dibagi 3. Nah, 2, oke, sini dia sama dengan ya. Terlalu dekat ya, biar nggak terlalu dekat, berarti kita hapus saja sama dengan yang ini. 2 dibagi 3 tidak bisa, agar dia bisa 0, karena dia tidak bisa 0, agar dia bisa gimana? Di sini kasih 0, kemudian di sini kasih koma. Yang 0 pertama ini karena nggak bisa dibagi tadi ya, 2 dibagi 3 tidak bisa 0, agar dia bisa gimana? Kasih 0 sini, kasih koma, gitu. Nah, kemudian 20 dibagi 3 itu jawabannya 6, 6 dikali 3, 18. 20 dikurang 18 sisanya 2. 2 lagi. 2 bisa dibagi 3 enggak? Enggak. Kasih 0, kasih koma lagi enggak? Enggak. Kasih komanya cukup sekali saja. Maka ini langsung aja 0. Jadi 20 dibagi 3 6 lagi. 6 kali 3 lagi 18. Ketika dikurangi sisa 2 lagi. Cukup sampai di sini dulu. Ini menjadi 0,66. Nah, kemudian berikutnya lagi 1/9. Nah, 1/9 itu artinya 1 dibagi 9. Nah, 1 dibagi 9. Nah, berapa dia 1 bagi 9 ini? 1 bisa nggak dibagi 9? Nggak ya, karena nggak 0. Nah, agar dia bisa gimana? Di sini kasih 0 dulu, baru kasih koma. Ingat langkah-langkahnya ya. Berarti jadi 10. 10 dibagi 9 1. 1 kali 9, 9. 10 dibuang 9, 1 lagi sisanya. Langsung aja kasih 0, apa kasih koma lagi? Tidak, kasih koma cukup tadi aja. Makanya 10. 10 dibagi 9, 1 lagi. 1 kali 9, 9. Oh, kalau seperti ini kasusnya sampai nanti nggak selesai-selesai, sama dengan kasus di atas semuanya. Jadi, 1/9 ini sama dengan 0,11. Jadi, kita urutkan dari yang terkecil. Dari sini, kita udah kelihatan? Ya. Ini 0, udah sama-sama 0 semuanya depan. Nah, baru kita perhatikan angka belakang. Ini 1, ini 6, ini 1. Wah, ini sama ya. Sama-sama 1, berarti mana yang paling kecil di antara mereka berdua nih? Kalau kita pandang 2 angka, kalau kita pandang 2 angka, semuanya harus 2 angka. Ini 2 angka, 2 angka, ini 2 angka. Nah, baru kelihatan ya. Sini 16, sini 11. Siapa yang paling kecil? 1/9 kan? Makanya urutkan dari kecil ke besar, berarti 1/9. Kemudian mana lagi? Yang nomor 2 paling kecil ternyata 1/6. Makanya ditulis 1/6. Kemudian yang terakhir berapa? 2/3. Gitu dia. Nah, paham ya? Diulang-ulang ini. Semoga bermanfaat ya. Diulang-ulangi pelajarannya. Berikutnya baru kita masuk penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ya. Nah, contoh, kita selesaikan dulu penjumlahan pecahan. Nah, ini yang pertama kita selesai dulu. Ini gimana cara langkahnya? Kalau di bawahnya berbeda, kita buka tanda kurungnya. Ketika kita buka tanda kurungnya, maka ini positif. Artinya positif dikali negatif. Kalau ada kurung ini arti kali maksudnya ya. Positif dikali negatif, berarti jawabannya negatif nanti. Berarti ini kita tulis 4/5 dikurang jadinya ya, negatif per 10. Nah, kalau penjumlahan pecahan, kalau di bawahnya berbeda, itu kita samakan dulu di bawahnya, biar mudah. Jadi langkahnya pertama gimana? Cari KPK-nya. Tapi sebelum cari KPK, kita coba dulu salah satu angka dari mereka berdua nih. 5 ini, 5 permen misalkan, bisa nggak dibagi untuk 10 orang? Tidak bisa kan? Berarti kita coba 10. 10 bisa bagi 2? 10 bisa bagi 5? Bisa. Kalau 10 bisa dibagi 5, ya udah kita pakai 10 saja sini. 10, 10. Nah, 10 dibagi 5, berapa jawabannya? 2 kan? 10 bagi 5 itu adalah 2. 2 dikalikan ke 4. 10 bagi 5, 2. 2 dikalikan ke 4. Kemudian yang ini 10 bagi 10 berapa? 1. 1 dikalikan 7. 1 kali 7. Nah, jadi ini 2 dikali 4 itu adalah 8 per 10 dikurang 7 per 10. Nah, di bawahnya sudah sama. Kalau di bawahnya sudah sama, ya tinggal kita kurang atau jumlahkan aja nanti kalau dia soalnya tanda tambah. Ini kebetulan aja tandanya ini adalah negatif atau kurang ya. 8 dikurang 7 1. Jadi jawabannya adalah
1/10. Nah gitu. Nah kemudian berikutnya yang di bawahnya lagi. Nah di bawahnya seperti ini, 2/3 ditambah 2/3/5. Nah karena ininya satuannya tidak usah kita ganggu gugat, jadi pecahannya saja kita selesaikan. Berarti 2 ini boleh taruh depan. Berarti yang kita selesaikan adalah, jadi kita bikin aja tanda tambah. 2 ini sebenarnya ada tanda tambah sini ya, kita pisahkan. Ini menjadi 2/3 maksudnya ya, 2/3. Oke, ditambah 3/5. Nah kita cari KPK 3 sama 5. Nah kalau seandainya yang di bawahnya ini adalah penyebutnya, ini salah satunya merupakan pecahan prima, ya. 3 adalah bilangan prima. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya habis dibagi oleh dirinya sendiri dan satu saja. Bilangan 5 juga sama. Ya udah, caranya dikalikan aja. 3 dikali 5, 15. Ditambah 15 di bawah. Ingat ya, kalau salah satunya prima, dikalikan saja. Ini kedua-duanya prima. Lebih bagus pula dikalikan juga. Nah, kalau salah satunya dikalikan prima, dikalikan kalau dia bilangan prima, apalagi dua-duanya bilangan prima, tinggal dikalikan saja ya. Ini 15 dibagi dengan 3, itu jawabannya adalah 5. 5 dikalikan dengan angka ini, 5 dikali dengan 2, kemudian yang sampingnya lagi 15 dibagi dengan 5, jawabannya 3. 3 ini hasil bagi ya, dikalikan dengan angka yang ini. Nah, dikali 3. Berarti di sini angka 2 tetap angka 2, kemudian ditambah ini 5 dikali 2, ini jawabannya 10/15. Di sampingnya juga 3 dikali 3 itu 9, 9/15. Jadi kalau udah sama di bawahnya tinggal tambahkan di atasnya saja. Ini tetap tanda tambah dulu, 19/15. Nah, ya ini tetap 2. 19 dibagi 15 berapa? 19 dibagi dengan 15 ini sama dengan 1. 1 dikali 15, 15 sisa 4. Berarti ini dia menjadi 1, sisanya 4 tadi per 15 karena di bawahnya 15. Jadi ini sama-sama bilangan bulat, boleh ditambahkan, dapat hasilnya 3/4/15 ya, 3/4/15 ini dia ya. Kemudian kemudian yang di sini yang di bawah ini itu kalau dia seandainya campuran, tetapkan saja ini artinya tanda tambah 2/3 dikurang 3/7. Nah ini 3 biarin aja 3, ditambah karena dia desimal di bawahnya, biarkan saja ya. Maksudnya bukan desimal, sama-sama bilangan prima, dikalikan aja. 3 dikali 7 21, ini juga 21. Nah 21 dibagi dengan 3 itu 7, berarti 7 dikali 2. Kemudian 21 dibagi dengan 7, 3. Berarti di sini 3 dikalikan dengan angka 3 yang memang dari soalnya ya. Sehingga dapat hasilnya di sini tetap 3. 7 dikali 3 itu adalah 14. 14/21 dikurangi dengan 3 kali 3 itu 9. 9/21. Sehingga di sini hasilnya 3 ditambah, karena di bawahnya sudah sama tadi 21 ya, maaf tinggal ya 21. Ya udah dikurang, karena dia kurangi aja. 14 dikurang 9, jawabannya 5/21. Nah, sehingga ini bisa kita tulis 35/21 ya, tidak ada dirubah sama yang di atas tadi ya. Kalau di atas ini kenapa dirubah? Karena 19 ini besar daripada bawahnya ya. Nah, kemudian berikutnya lagi, bagaimana kalau urutannya seperti ini 3? Kalau 3 ya udah, langkahnya kita selesaikan ini dulu baru kita kurangi. Kita selesaikan 1/4. Nah, 1/4 ditambah
2 1/3, 2 1/3 baru dikurangi dengan 5/12. Mau kerja dua-dua boleh atau mau langsung boleh ya. Nanti kita tulis aja 2 di sini, kita pisahkan. Nah, mau dikerjakan dua antara ini dulu boleh atau sekaligus tiga-tiganya. Kita cari KPK dari ketiga-tiga di bawahnya nih. 4 3 12. Cari KPK mereka ini. Ternyata kita coba aja salah satu nih. Ambil angka yang besar. 12 ini bisa dibagi 3, bisa kan? 12 bisa dibagi 4, bisa. Jadi kita ambil aja ya di bawahnya nih, kita ganti 12 ditambah. Nah, karena dia bisa dibagi, jadi kita ambil aja 12. 12 dibagi dengan 4, 3. 3 dikali 1. Kemudian 12 dibagi dengan 3, 4. 4 dikali 1. Kemudian 12 dibagi 12, 1. Ya, 1 dikali 5 sama dengan, kemudian berikutnya lagi di sini ada 2 ditambah 3 kali 1 itu 3 per 12 ditambah 4 dikali 1 itu 4 per 12 bukan tambah ya, tapi kurang, mohon maaf ya. Nah, kita keliru sedikit, ini kurang 12, yang ini lagi 12 dibagi 12 tadi 1 kali 5, 5 ini 1 kali 5. Nah, dikurang 1 kali 5, 5 per 12. Nah, ini tetap aja 2 ditambah nih 3 ditambah 4, 7 ya, karena di bawahnya sudah sama, baru kita langsung 3 ditambah 4, 7 dikurangi 5, dapat hasilnya 2 per 12. Jadi hasilnya adalah 2 yang sini, ini di atasnya 2 per 12, seperti itu ya. Berikutnya contoh yang kelima. Misalkan yang pertama ini adalah min 1/3 ditambah dengan 2 1/3 dikurangi dengan 75%. Nah, kita lihat di sini ada pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan persen. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya, kita rubah semua ini menjadi pecahan biasa. Langkah pertama, ini adalah min 1/3 ditambah, ini kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Gimana caranya? 3 dikali 2 ditambah 1. 3 dikali 2, 6, tambah 1 menjadi 7/3. Kemudian dikurangi, ini 7% ya. 7% ini bisa kita rubah menjadi 75, maksudnya ya, 75/100. Nah, seperti ini. Dan kemudian kita samakan penyebutnya. Caranya 100 ini bisa dibagi 3, tidak bisa kita cari KPK 3 ini karena kebetulan ini sudah sama, dan boleh kita selesaikan ini terlebih dahulu baru selesaikan berikutnya. Sekarang kita selesaikan ini dulu ya, karena dia sudah sama. Berarti ini boleh min 1 ditambah 7, atau boleh kita tukar 7/3 dikurang 1/3, maksudnya ya biar mudah diselesaikan. Nah, dikurang dengan 75%. Nah, ini 7 dikurang 1, 6. Nah, lihat ya. 7 dikurang 1 adalah 6. 6/3. Jadi jawabannya di sini adalah 6/3 dikurang 75/100. Nah, ini yang ini bisa kita selesaikan ya, sehingga nanti hasilnya ini kita lanjutkan di sini dulu. Hasilnya ini menjadi, misalkan di bawah ini kita jadikan dia 300 ya, karena KPK dari nanti kalau kita cari KPK 3 dan 100, dan ini kebetulan angka 3 ini sudah merupakan bilangan prima, tinggal dikalikan aja dengan 100 biar cepat ya. Jadi di bawah itu dia kita ambil 300 dikurang 300 ini. Ya, 300 dibagi 3 itu adalah 100. 100 dikali dengan 6 menjadi 600. Kemudian dikurangi dengan 300 dibagi 103. 3 dikali 75 berapa? Nah, kita coba cari 3 kali 75. 3 kali 5, 15. 1 simpan. 3 dikali 7, 21. Menjadi
22. Jadi sini hasilnya adalah 225. Nah, 600 dikurangi dengan 225 berapa? Kita cari 600 dikurangi dengan 225. 0 tidak bisa dikurangi dengan 5. Kemudian mau pinjam ke sini, sini tidak ada, berarti dia ini pinjam ke sini dulu, ini jadi 5 dan ini kan jadi 10. 10 dipinjam sama yang sampai ini, tinggal ini jadi 9, ini jadi 10. 10 dibuang 5, 5, 9 dibuang 2 tuh 75 dibuang 2, coba 3. Jadi jawabannya di sini adalah 375 per 300. Nah, kalau sederhanakan sama-sama bagi 3, apa hasilnya berapa? Ini bagi 3, 1, kemudian yang ini bisa dibagi 3? 16 nggak bisa bagi 3, berarti tidak bisa ya, kita jadikan aja lah 375 dibagi 100 itu 1, itu sisa 75 per 300. Nah, 75 ini bisa dibagi 3? Bisa. Ini tetap 1, 75 dibagi 3 berapa? 25 per 300 dibagi 3, 100. Atau mau sederhanakan, lebih sederhana lagi, ini dapat hasilnya menjadi 1 kalau dibagi 25, 1 per 4. Atau ketemu jawabannya nanti 1,25, 1,25 itu jawabannya kalau jadikan dia berkoma. Tapi kalau sampai di sini aja sudah cukup ya. Nah, kita ulangi, 1, 25 bagi 25 itu 1, 100 dibagi 25 itu adalah 4. Nah, yang ini sama-sama bagi 3, 7 dibagi 3, 2 ya, 75. Kalau mau dicari juga boleh, ini 75 boleh digunakan dengan cara apapun ya, dihitung di rumah. 75 dibagi 3 itu hasilnya 25. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya bagaimana kalau dia sama-sama pecahan desimal? Seperti ini kan desimal. Jadi penjumlahan pecahan desimal itu komanya harus sama lurus. Jadi cara menghitung seperti ini. Ini 2,4. Ini komanya ada kan, berarti koma sama-sama koma khusus untuk penjumlahan ya, sama pengurangan, jadi komanya harus sama lurus. Ditambahkan. Di sini tidak ada angka, sebenarnya ada angka yaitu angka 0. Nah, gitu. Jadi ditambah 0 tambah 5 jawabannya 5. Kemudian 4 ditambah 2 jawabannya 6, kemudian 3 ditambah 2 ditambah 1 jawabannya 3. Jadi jawabannya adalah 3,65 ya. Berikutnya lagi, ini pertanyaannya, kurangkan bilangan 89,276 dari ini. Nah, itu kita kurangkan seperti ini ya. Berarti kurangkan bilangan 89,276 dari sini, dikurangi angka ini dari dalam ini, berarti dia kita tulis dulu 467,8. Baca bagus-bagus ya. Kurangkan bilangan 89,276 dari ini. Nah, berarti angka yang ini di atasnya dikurang dengan 89,276 dan kemudian ini di sini ya, ini dikurangi, kita kurangi. Di sini angkanya tidak ada, sebenarnya ada tapi angka 0. Nah, 0 tidak bisa dibuang 6. Mau pinjam sini, sini nggak ada. Di sini pinjam dulu ke sini. Ini menjadi 7 pertama, ini jadi 10. Sudah jadi 10 dipinjam sama ini jadi 10, ini tinggal 9 lagi. 10 dibuang 6 jawabannya 4, 9 dibuang 7 jawabannya 2, 7 dibuang 2 jawabannya 5. Kemudian yang ini 7 bisa dibuang 9, tidak bisa kan? Jadi diambil ke sini 1, ini tinggal 5, ini menjadi 17. 17 dikurang 9, 17 dikurang 9 jawabannya adalah 8. Nah, kemudian 5 dibuang 3 tidak bisa ya. 5 dibuang 8 tidak bisa maksudnya ya. Berarti ini jadi 3, ini jadi 15. 15 dibuang 8 jadi jawabannya 7. Jadi yang ini tidak ada angka di bawahnya, tinggal turunkan saja. Jadi jawabannya adalah 378,524 begitu. Nah, kemudian yang ke-8, yang 8 ini ya campuran.
di dalamnya ada pecahan sama-sama desimal. Ini tambahkan, kemudian dikurangkan. Nah, ingat penjumlahan bilangan bulat kemarin untuk pecahan juga berlaku seperti itu ya. Jadi langkah pertama kita selesaikan dulu yang ini, tambah dulu. Berarti 52,4 kita tambahkan dengan, ingat komanya khusus penjumlahan itu sama lurus 11,25. Tambahkan dulu. Di sini angka apa? 0. Nah, gitu. 0 ditambah ini tambah 5, maksudnya tetap 5. 4 ditambah 2 6, yang koma turunkan. 2 ditambah 1 3, 5 ditambah 1 6. Jadi jawabannya 63,65. Kemudian dapat hasil itu dikurangi dengan 23, 3,675. Nah, gitu kita kurangi. Di sini ada 0 ya. Pertama tadi tidak ada, untuk memudahkan kita mengurangi kasih aja 0. Nah, berarti 0 dibuang 5 tidak bisa, diambil sini dulu. Ini jadi 4, jadi 10. 10 dibuang 5 itu jawabannya 5. 4 tidak bisa pula dikurang 6, ambil pada angka 6, ini jadi 5, ini jadi 14. 14 dibuang 7, jawabannya 7. Kemudian 5 tidak bisa buang 6, 5 ambil pula di sini. Ambil 1, ini jadi 2. 15 dibuang 6, jawabannya adalah 9 ya. Nah, kemudian koma ini sini turunkan. 2 tidak bisa pula dikurangi dengan 3, ambil pula sama si 6, 6 menjadi 5, dikasih dia 1 menjadi 12. 12 dibuang 3, jawabannya 9. Nah, 9 kemudian 5 dibuang 2, jawabannya 3. Jadi hasil ini adalah pertama hasil penjumlahan antara ini ya, penjumlahannya itu adalah 5, 6, 3,65, kemudian dikurangi dengan 2, 3,675. Jadi ketemu kita hasilnya adalah 39,975. Oke, seperti itu cara mengerjakannya. Nah, silakan hitung bagus-bagus. Jika terdapat kesalahan dan kekhilafan, mohon berkomen di bawah komentarnya. Dan semoga ini bermanfaat untuk antum semuanya ya. Dan simak video berikutnya, itu masalah tentang perkalian pecahan, pembagian, dan ada banyak lagi ya. Nah, tetap semangat ya.